Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gihan Pangestu. Di sini saya akan membawakan atau mempresentasikan mengenai kearifan lokal yang ada di Yogyakarta. Salah satunya adalah jatilan. Berikut presentasinya. Kesenian jatilan merupakan kesenian yang telah lama dikenal oleh masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya, bahkan juga di Jawa Tengah. Kesenian jatilan juga dikenal dengan nama kuda lumping, jaran kepang, dan kuda kepang. Kesenian jatilan berasal dari kalimat berbahasa Jawa yang berbunyi jarane jantil tilan tenan, yang jika diartikan ke bahasa Indonesia menjadi kudanya benar-benar menari tidak beraturan. Menari tidak beraturan ini memang bisa dilihat pada kesenian jatilan, utamanya ketika para penari telah kerasukan. Memang tidak ada sejarah yang secara tertulis bahwa bisa dijadikan penjelasan pastinya, namun berbagai cerita verbal dari mulut ke mulut masih bisa didengar dari orang-orang yang akrab dengannya. Seterusnya, cerita yang terus-menerus terdengar itu menjadi turun-temurun bisa diceritakan kepada generasi selanjutnya. Dari cerita tersebut bisa diperoleh pemaparan bahwa jatilan adalah sebuah kesenian yang mengisahkan sebuah perjuangan Raden Fatah dibantu Sunan Kalijaga dalam melawan penjajahan Belanda. Sebagaimana yang kita ketahui, Sunan Kalijaga adalah sosok yang acap menggunakan budaya, tradisi, dan kesenian sebagai sarana pendekatan kepada rakyat. Maka cerita perjuangan dari Raden Fatah digambarkan dalam bentuk seni tari jatilan. Ada juga cerita dari versi lain memaparkan bahwa kesenian jatilan menggambarkan kisah prajurit Mataram yang sedang mengadakan pelatihan perang atau geladen di bawah pimpinan Sultan Hamengkubuwono I. Demi persiapan menghadapi kolonialisasi Belanda, bukan itu saja, masih di bumi Mataram, jatilan juga dikenal sebagai gambaran perjuangan era peperangan Jawa. Rakyat pendukung perjuangan menggunakan properti kuda tiruan yang terbuat dari bambu sebagai bentuk dan apresiasi sekaligus dukungan terhadap prajurit berkudanya Pangeran Diponegoro yang gagah berani melawan penjajah Belanda. Diceritakan bahwa saat itu kesenian jatilan sudah sering dipentaskan di dusun-dusun kecil. Pementasan ini memiliki dua tujuan. Yang pertama yaitu sebagai sarana menghibur rakyat sekitar, dan yang kedua juga dimanfaatkan sebagai media guna menyatukan rakyat dan dalam melawan penindasan. Sehingga yang dipentaskan adalah sosok prajurit yang berpenampilan mirip dengan zaman kerajaan dahulu, dan gerakannya diiringi dengan alunan bunyi gamelan serta lantunan suara sinden. Pada mulanya, penari nampak lemah gemulai dalam menggerakkan badannya. Namun, seiring berjalannya waktu, para penari menjadi kerasukan roh halus, di mana kondisi kerasukan ini dalam bahasa Jawa sering dikatakan dengan istilah dadi, karena kerasukan para penari jatilan hampir tidak sadar terhadap apa yang diperbuatnya. Gerakan tariannya pun mulai tak beraturan. Pada kondisi inilah kata jatilan tersebut tergambar. Jarane jantil tilan. Kudanya benar-benar menari tidak beraturan. Dalam suatu pertunjukan kesenian jatilan, kecuali para penari yang memiliki jumlah tertentu tergantung cerita yang disampaikan, maka ada instrumen pertunjukan lainnya, yaitu para penabuh gamelan, para perias, dan yang tidak boleh ketinggalan adalah keberadaan pawang, yaitu sosok yang memiliki peran serta tanggung jawab yang mengendalikan jalannya pertunjukan dan menyembuhkan para penari dari kerasukan. Dadi alias kerasukan, para penari jatilan mampu melakukan gerakan atau atraksi yang berbahaya. Sebagai contohnya ialah menyantap atau mengunyah beling atau pecahan-pecahan kaca. Ada kalanya juga berperang menggunakan pedang dan lalu menyayat lengan
Atraksi ini juga sebenarnya bukan ajang pameran kedigdayaan, melainkan sebagai gambaran bahwa non-militer juga memiliki kekuatan guna melawan pasukan Belanda. Sesuai dengan perkembangan zaman yang sejatinya, ada banyak cerita yang dikembangkan dan seiring ditampilkan pada pertunjukan seni tari jatilan maupun jaran kepang. Zaman ini seni tari jatilan telah berkembang dan dikemas dengan sisi yang berbeda. Hal ini dilakukan agar tetap memiliki daya tarik bagi generasi muda yang telah mengenal tradisi modern. Ada dua pakem yang ditampilkan, yaitu pakem lama yang acap dinamakan sebagai jatilan pungjrol dan pakem baru yang dikenal dengan sebutan jatilan kreasi baru. Seiring perkembangan zaman menuntut untuk lebih kreatif, karenanya kreasi dan inovasi seolah diwajibkan tetap bisa bertahan dalam melakukan gerakan. Begitu pula dalam pengembangan seni jatilan ini agar tak begitu asing bagi anak-anak zaman sekarang yang telah menikmati zaman kemajuan, maka dikembangkanlah jatilan-jatilan kreasi baru.